Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Investor, kali ini kita punya kabar mengejutkan dari dunia saham yang mungkin belum kalian dengar. Apakah kalian tahu bahwa kepemilikan publik atas saham PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto kini telah melonjak ke angka yang mengejutkan, yakni 78,23%, dan yang lebih mengejutkan lagi, kepemilikan William Tanuwijaya, salah satu pendiri Tokopedia, malah mengalami penurunan drastis. Penasaran dengan detail lengkapnya? Yuk, simak terus video ini. Dalam perkembangan terbaru ini, kita melihat bagaimana porsi kepemilikan publik atas saham Goto mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan jumlah saham yang meningkat, posisi para investor publik semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kepemilikan William Tanuwijaya justru menurun? William Tanuwijaya, yang sebelumnya memegang 8,3 miliar saham seri A Goto, kini hanya menyisakan 4,6 miliar saham per 31 Juli 2024. Penurunan ini setara dengan pengurangan sebesar 44% dari total kepemilikannya. Apa alasan dibalik keputusan ini? Apakah ini pertanda perubahan besar di dalam perusahaan? Padahal, di akhir Juni lalu, kepemilikan William sempat meningkat dibandingkan bulan Mei. Namun, dalam waktu sebulan, angka itu kembali menurun drastis. Ada apa di balik penurunan tajam ini? Apakah William sedang merencanakan langkah strategis, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Sementara itu, kepemilikan saham seri B Goto oleh William tetap stabil di angka 12,5 miliar saham. Ini berarti, William masih memegang kendali suara yang cukup kuat dengan 14,2% hak suara di Goto. Meski begitu, apakah penurunan kepemilikan seri A ini akan mempengaruhi posisinya di perusahaan? Tidak hanya William, kepemilikan para pendiri lainnya seperti Andre Sulistyo, Kevin Brian Alui, dan Melissa Siska Juminto untuk saham seri A dan seri B juga tetap stabil. Namun, dengan peningkatan kepemilikan publik, akankah ini mengubah dinamika kekuasaan di Goto? Jika kita melihat dari sudut pandang investor publik, ini tentu menjadi kabar baik. Peningkatan porsi kepemilikan publik menandakan adanya kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap Goto. Tapi, apakah ini juga berarti bahwa saham Goto menjadi semakin menarik di mata para investor? Menariknya, peningkatan ini sejalan dengan penurunan jumlah pemegang saham Goto secara keseluruhan. Per akhir Juli 2024, jumlah pemegang saham menurun menjadi 366.453 pihak, atau turun 97 pihak dibandingkan akhir Juni. Apa arti dari penurunan ini? Lalu, bagaimana dengan saham Treasury Goto? Per akhir Juli 2024, jumlah saham Treasury tetap di posisi 14,08 miliar saham, tidak berubah dari bulan sebelumnya. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Goto berencana untuk melakukan sesuatu dengan saham Treasury ini dalam waktu dekat? Jawabannya adalah ya. Goto berencana menarik kembali 10,26 miliar saham Treasury, atau hasil pembelian kembali atau buyback. Langkah ini bertujuan untuk memangkas modal dan memberikan dampak signifikan pada modal perseroan. Pengurangan modal ini akan berdampak pada jumlah saham yang beredar. Tidak hanya itu, pengurangan modal ini juga akan menyebabkan perubahan pada anggaran dasar perusahaan. Perubahan ini terutama berkaitan dengan pasal yang mengatur modal disetor dan ditempatkan perseroan. Apakah ini akan mempengaruhi nilai saham Goto di masa depan? Selain itu, Goto juga tengah mempersiapkan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dijadwalkan akhir Agustus ini. RUPSLB ini diadakan untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana penarikan saham Treasury. Keputusan ini akan menjadi momen penting bagi Goto. Dalam RUPSLB ini, ada juga agenda untuk melakukan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebanyak 10% dari modal. Apakah langkah ini akan meningkatkan daya saing Goto di pasar? Tidak ketinggalan, RUPSLB ini juga akan membahas pengunduran diri Weiji Jakilo dari jabatannya sebagai Direktur Goto dan pengangkatan Simon Tak Lung Ho sebagai penggantinya.
Pergantian kepemimpinan ini bisa menjadi sinyal perubahan strategi perusahaan. Dengan segala perubahan ini, bagaimana nasib saham Goto di bursa? Dalam 1 bulan terakhir, investor asing mencatatkan net sale sebesar 461 miliar rupiah pada saham Goto. Ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran di kalangan investor asing. Apakah mereka melihat risiko yang tidak kita lihat? Satu hal yang pasti, dengan peningkatan kepemilikan publik dan rencana buyback saham, Goto sedang mencoba menstabilkan posisinya di pasar. Apakah langkah ini akan berhasil? Atau justru akan menimbulkan tantangan baru? Mari kita pantau bersama bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi saham Goto ke depannya. Apakah sobat sebagai investor publik merasa lebih optimis? Atau justru lebih waspada? Tuliskan pendapat sobat di kolom komentar. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, saat kita melihat lebih dalam ke laporan keuangan Goto, ada beberapa angka menarik yang bisa kita cermati. Salah satunya adalah penurunan nilai aset perusahaan. Pada Juni 2024, total aset Goto tercatat sebesar 46,3 triliun rupiah. Angka ini menurun dari 54 triliun rupiah pada Desember 2023, menunjukkan pengurangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Mungkin sobat bertanya-tanya, apa yang menyebabkan penurunan signifikan ini? Penurunan nilai aset ini mencerminkan strategi efisiensi dan penataan ulang portofolio yang dilakukan oleh manajemen Goto. Mereka berfokus pada optimalisasi sumber daya dan pengurangan aset yang kurang produktif. Tidak hanya aset, ekuitas Goto juga mengalami penurunan. Pada Juni 2024, nilai ekuitas tercatat sebesar 33,5 triliun rupiah, turun dari 35,7 triliun rupiah pada Desember 2023. Penurunan ini sebesar 2,2 triliun rupiah menandakan adanya langkah-langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk memperkuat struktur keuangannya. Meskipun angka-angka ini terlihat menurun, mereka sebenarnya menggambarkan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan Goto tetap kompetitif dan efisien di pasar yang semakin ketat. Penurunan ekuitas ini bisa jadi merupakan bagian dari upaya restrukturisasi dan investasi ulang yang dilakukan perusahaan. Jadi, apa arti semua ini bagi masa depan Goto? Dengan penurunan aset dan ekuitas, Goto tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan meraih peluang baru. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang mereka untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Bagaimana Goto akan terus beradaptasi dan berkembang di masa depan? Itulah yang membuat kita semua penasaran dan menunggu perkembangan berikutnya. Dan ada kabar baik lainnya, penjualan bersih Goto mengalami peningkatan yang signifikan. Pada semester pertama 2024, pendapatan bersih Goto bertambah 12,4%, dari 6,8 triliun rupiah menjadi 7,7 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi bukti nyata dari pertumbuhan dan adaptasi Goto dalam menghadapi tantangan pasar. Peningkatan pendapatan bersih ini mencerminkan kepercayaan pelanggan yang semakin tinggi terhadap layanan yang disediakan oleh Goto. Dengan berbagai inovasi dan layanan yang terus ditingkatkan, Goto berhasil menarik lebih banyak pengguna, memperluas basis pelanggan mereka, dan meningkatkan transaksi di berbagai platform. Tidak hanya pendapatan yang meningkat, tetapi Goto juga berhasil mengurangi liabilitas mereka secara signifikan. Pada Desember 2023, liabilitas Goto tercatat sebesar 18,3 triliun rupiah. Namun, pada Juni 2024, liabilitas ini berhasil ditekan menjadi 12,8 triliun rupiah, sebuah penurunan yang luar biasa. Penurunan liabilitas ini menunjukkan komitmen Goto untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan mengurangi liabilitas, Goto berhasil memperkuat posisi keuangan mereka, membuat perusahaan lebih stabil dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari Goto ke depannya?
Dengan peningkatan pendapatan bersih dan pengurangan liabilitas, Gotoh berada dalam posisi yang sangat kuat untuk terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak inovasi. Ini adalah tanda-tanda positif bahwa Gotoh akan terus menjadi pemain utama di industri teknologi dan layanan digital. Bagaimana strategi berikutnya dari Gotoh? Apa inovasi baru yang akan mereka luncurkan? Semua pertanyaan ini membuat kita semakin penasaran untuk mengikuti perkembangan mereka. Keberhasilan Gotoh dalam memperbaiki total liabilitasnya sebesar 5,51 triliun rupiah atau setara dengan 29,97% menjadi salah satu pencapaian penting dalam memperkuat posisi keuangan perusahaan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang escrow dan lain-lain sebesar 3,08 triliun rupiah. Utang tersebut sebagian besar berasal dari platform Tokopedia. Menariknya, mulai 1 Februari 2024, PT Tokopedia telah didekonsolidasi dari laporan keuangan Gotoh. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Perubahan besar ini dikarenakan penyelesaian perjanjian pengambil bagian saham sebagai bagian dari investasi strategis TikTok kepada PT Tokopedia pada tanggal 31 Januari 2024. Investasi ini mengubah struktur kepemilikan dan operasional Tokopedia, menjadikannya bagian dari kemitraan strategis antara Tokopedia dan TikTok. Dalam laporan keuangan konsolidasi Gotoh, penurunan saldo utang escrow dan lain-lain ini dikategorikan sebagai transaksi non-operasional dan one-off. Artinya, meskipun ini adalah pengurangan yang signifikan dalam utang, tidak ada dampak langsung terhadap kinerja operasional Gotoh. Jadi, apa arti semua ini bagi masa depan Gotoh? Dengan berkurangnya total liabilitas dan perbaikan dalam struktur keuangan, Gotoh memiliki ruang yang lebih besar untuk berinovasi dan berinvestasi dalam layanan baru. Ini adalah indikasi kuat bahwa Gotoh sedang mempersiapkan diri untuk pertumbuhan yang lebih besar di masa mendatang. Bagaimana strategi berikutnya dari Gotoh untuk memanfaatkan posisi keuangan yang lebih kuat ini? Apa langkah-langkah baru yang akan mereka ambil untuk terus memimpin di industri teknologi dan layanan digital? Di sisi lain, ada peningkatan pada beban pokok pendapatan Gotoh. Dari 2,5 triliun rupiah pada semester pertama 2023, beban pokok ini bertambah menjadi 3,7 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi operasional yang dilakukan oleh Gotoh untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, jangan salah mengartikan peningkatan beban pokok pendapatan ini. Meskipun ada peningkatan biaya, ini adalah tanda bahwa Gotoh terus memperluas layanannya dan berinvestasi dalam kualitas pelayanan yang lebih baik bagi penggunanya. Setiap biaya tambahan ini diiringi dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Dan kabar baiknya adalah, meskipun ada peningkatan beban pokok pendapatan, rugi usaha Gotoh menurun drastis. Dari 6,1 triliun rupiah pada semester pertama 2023, rugi usaha berkurang menjadi 1,7 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan efektivitas strategi efisiensi yang diterapkan oleh perusahaan. Bagaimana Gotoh bisa mencapai penurunan rugi usaha sebesar ini? Ini adalah hasil dari serangkaian inisiatif efisiensi yang dilakukan oleh manajemen, termasuk penurunan beban penjualan dan pemasaran, optimalisasi operasional, serta peningkatan pendapatan bersih. Semua ini adalah bagian dari upaya Gotoh untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih sehat. Penurunan rugi usaha ini juga membuka peluang bagi Gotoh untuk lebih fokus pada inovasi. Dengan rugi usaha yang semakin kecil, Gotoh memiliki ruang yang lebih besar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan di masa depan. Jadi, apa langkah selanjutnya bagi Gotoh? Dengan peningkatan efisiensi dan penurunan rugi usaha, Gotoh berada pada jalur yang tepat untuk mencapai profitabilitas. Bagaimana mereka akan memanfaatkan posisi keuangan yang lebih kuat ini? Apa inovasi baru yang sedang mereka persiapkan? Selain itu, Gotoh juga berhasil menurunkan beban umum dan administrasi mereka. Dari 2,9 triliun rupiah pada semester pertama 2023, beban ini menurun menjadi 2,4 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya Gotoh untuk meningkatkan efisiensi di berbagai aspek operasional perusahaan. Pengurangan beban umum dan administrasi ini
adalah hasil dari berbagai inisiatif yang diterapkan untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Ini adalah langkah strategis yang penting dalam perjalanan Gotoh untuk mencapai keseimbangan finansial yang lebih baik dan memperkuat fondasi bisnis mereka. Namun, ada satu area yang perlu diperhatikan, yaitu manfaat pajak penghasilan. Manfaat ini berkurang dari 244,3 miliar rupiah pada semester pertama 2023 menjadi 51,7 miliar rupiah pada semester pertama 2024. Penurunan ini mungkin mengejutkan, tetapi penting untuk memahami konteks di balik angka ini. Penurunan manfaat pajak penghasilan ini bisa jadi merupakan hasil dari perubahan dalam struktur pajak atau insentif yang diterima perusahaan. Meskipun ini tampak seperti penurunan yang signifikan, Gotoh tetap berfokus pada peningkatan efisiensi dan pertumbuhan pendapatan untuk mengimbangi perubahan ini. Bagaimana Gotoh akan menghadapi tantangan ini? Dengan strategi yang sudah terbukti efektif dalam mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan, perusahaan ini memiliki fondasi yang kuat untuk terus tumbuh, meskipun ada perubahan dalam manfaat pajak penghasilan. Penurunan ini juga menyoroti pentingnya inovasi dan penyesuaian dalam strategi bisnis Gotoh. Dengan mengurangi beban dan terus meningkatkan efisiensi, Gotoh siap menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Jadi, apa yang akan dilakukan Gotoh selanjutnya? Dengan strategi yang sudah terbukti dan komitmen untuk terus berinovasi, Gotoh berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Tidak hanya itu, Gotoh juga mencatat penurunan signifikan dalam rugi periode berjalan. Dari 7,2 triliun rupiah pada semester pertama 2023, rugi periode berjalan menurun menjadi 2,8 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa strategi efisiensi dan peningkatan pendapatan yang diterapkan perusahaan benar-benar membuahkan hasil. Penurunan rugi periode berjalan ini mencerminkan upaya keras Gotoh untuk memperbaiki kinerja keuangannya. Dengan pengurangan sebesar ini, perusahaan semakin dekat untuk mencapai tujuan profitabilitas yang sudah lama diidamkan. Bagaimana mereka bisa mencapai hal ini? Ini semua berkat langkah-langkah strategis yang cermat dan komitmen yang kuat untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, ada satu metrik penting yang harus kita perhatikan, yaitu net profit margin. Berdasarkan data semester pertama 2024, net profit margin Gotoh berada di angka minus 34,8%. Meskipun masih negatif, ini adalah langkah besar ke arah yang benar, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Net profit margin yang negatif ini menunjukkan bahwa Gotoh masih dalam proses transformasi menuju profitabilitas penuh. Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, seperti penurunan beban umum dan administrasi serta peningkatan pendapatan bersih, Gotoh menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Bagaimana Gotoh akan terus memperbaiki net profit margin mereka? Dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk, dan ekspansi layanan, perusahaan ini memiliki potensi besar untuk mencapai margin yang lebih positif di masa depan. Setiap langkah kecil menuju profitabilitas adalah bukti dedikasi mereka untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dan pelanggan. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari Gotoh ke depannya? Dengan penurunan rugi periode berjalan yang signifikan dan langkah-langkah strategis yang cermat, Gotoh berada di posisi yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang. Melihat lebih dalam pada metrik keuangan Gotoh, kita menemukan bahwa return on assets perusahaan untuk semester pertama 2024 adalah minus 11,6%. Meskipun angka ini negatif, penting untuk diingat bahwa ROA mencerminkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Ini berarti bahwa Gotoh masih dalam proses optimalisasi aset mereka untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Negatifnya ROA ini menandakan bahwa Gotoh masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset mereka. Namun, dengan langkah-langkah strategis yang sudah diambil, termasuk pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, Gotoh berada di jalur yang tepat untuk memperbaiki angka ini di masa depan. Bagaimana mereka akan melakukannya? Ini adalah pertanyaan menarik yang akan kita tunggu jawabannya. Selain itu, return on equity Gotoh untuk semester pertama 2024 berada di angka minus 15%.
ROE yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan masih belum mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan dari ekuitas pemegang saham. Namun, angka ini juga mencerminkan investasi besar yang dilakukan Gotoh untuk pertumbuhan dan ekspansi jangka panjang. Meskipun ROE negatif, ini juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Gotoh. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, Gotoh memiliki peluang besar untuk mengubah angka ini menjadi positif. Setiap langkah menuju perbaikan ROE adalah tanda bahwa perusahaan bergerak ke arah yang benar. Bagaimana Gotoh akan memperbaiki ROA dan ROE mereka? Dengan berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan layanan mereka, Gotoh berupaya untuk menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham dan pelanggan. Setiap langkah strategis ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih sehat. Perjalanan Gotoh menuju profitabilitas penuh masih panjang, tetapi setiap langkah maju adalah bukti komitmen dan dedikasi mereka. Bagaimana mereka akan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan? Selanjutnya, mari kita lihat debt to equity ratio Gotoh yang saat ini berada di angka 35,7%. DER ini menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 ekuitas, Gotoh memiliki Rp0,35 dalam bentuk utang. Angka ini relatif sehat dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Namun, apa yang sebenarnya berarti bagi masa depan Gotoh? DER yang rendah ini memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi Gotoh. Dengan utang yang tidak terlalu tinggi, perusahaan memiliki ruang untuk mengambil langkah-langkah strategis tanpa terbebani oleh kewajiban finansial yang besar. Apakah ini berarti Gotoh siap untuk melakukan ekspansi lebih lanjut atau berinvestasi dalam inovasi baru? Ini adalah hal yang patut kita tunggu-tunggu. Selain itu, current ratio Gotoh saat ini berada di angka 301,9%. Angka ini menunjukkan bahwa Gotoh memiliki likuiditas yang sangat kuat, dengan aset lancar yang jauh melebihi kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, Gotoh memiliki cukup aset likuid untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya lebih dari 3 kali lipat. Current ratio yang tinggi ini menandakan bahwa Gotoh berada dalam posisi keuangan yang sangat kuat untuk menghadapi tantangan jangka pendek. Dengan likuiditas yang sangat baik, perusahaan siap untuk menangani kebutuhan operasional sehari-hari, menghadapi fluktuasi pasar, dan mengejar peluang pertumbuhan tanpa khawatir akan keterbatasan likuiditas. Jadi, apa arti semua angka ini bagi Gotoh ke depannya? Dengan debt to equity ratio yang rendah dan current ratio yang sangat tinggi, Gotoh memiliki fondasi keuangan yang kokoh untuk terus berkembang. Perusahaan ini tidak hanya siap menghadapi tantangan, tetapi juga siap memanfaatkan peluang besar yang ada di pasar. Dengan semua indikator keuangan yang menunjukkan arah positif, kita bisa mengharapkan Gotoh untuk terus membuat terobosan dan memberikan nilai lebih bagi pemegang saham dan pelanggan. Bagaimana langkah mereka berikutnya? Bagaimana mereka akan memanfaatkan posisi keuangan yang kuat ini untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka? Semua ini membuat kita semakin penasaran dan tertarik untuk terus mengikuti perkembangan mereka. Perlu kita perhatikan juga bagaimana Gotoh mengelola arus kas mereka. Untuk semester pertama 2024, arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tercatat sebesar Rp598,7 miliar. Meskipun terlihat signifikan, apa arti sebenarnya dari angka ini untuk kestabilan dan pertumbuhan Gotoh? Arus kas operasi ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan uang dari aktivitas bisnis utamanya. Meskipun angka ini mencerminkan aliran kas yang digunakan dalam operasi sehari-hari, penting untuk mempertimbangkan bagaimana Gotoh mengelola arus kas mereka secara keseluruhan. Dan berbicara tentang arus kas secara keseluruhan, Gotoh mengalami penurunan nilai total arus kas sebesar Rp5,2 triliun hingga akhir Juni 2024. Penurunan ini cukup signifikan dan menimbulkan pertanyaan, apa penyebab dibalik perubahan besar ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap strategi dan keuangan jangka panjang Gotoh. Penurunan total arus kas ini bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi besar dalam ekspansi atau inovasi, atau perubahan dalam struktur biaya. Dengan begitu banyak variabel yang terlibat, penting untuk memahami bagaimana Gotoh merespons dan menyesuaikan strategi mereka untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
Namun, meskipun penurunan arus kas mungkin menunjukkan tantangan jangka pendek, ini juga bisa menjadi indikasi dari investasi strategis yang bertujuan untuk pertumbuhan jangka panjang. Bagaimana Goto merencanakan untuk mengelola arus kas mereka dan memanfaatkan peluang untuk masa depan? Ini adalah hal yang menarik untuk diperhatikan. Jadi, dengan perubahan dalam arus kas ini, bagaimana Goto akan menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar? Apakah langkah-langkah strategis mereka akan menghasilkan keuntungan di masa depan? Menelisik lebih dalam ke penggunaan kas Goto, kita menemukan bahwa mereka mengalokasikan sebesar 10,5 triliun rupiah untuk aktivitas investasi selama semester pertama 2024. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil dan menandakan bahwa Goto tengah melakukan langkah besar dalam hal ekspansi dan pengembangan. Namun, bagaimana dampak dari investasi besar ini terhadap masa depan perusahaan? Investasi sebesar ini seringkali mencerminkan komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang dan inovasi. Mungkin ini adalah langkah strategis untuk memasuki pasar yang baru, meningkatkan kapabilitas teknologi, atau memperluas lini produk mereka. Apa sebenarnya yang diharapkan dari investasi besar ini dan bagaimana dampaknya terhadap posisi Goto ke depan? Ini adalah hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Di sisi lain, Goto mencatat pendapatan kas dari aktivitas pendanaan senilai 5,8 triliun rupiah. Pendapatan kas ini menunjukkan bahwa perusahaan juga memperoleh sumber daya finansial dari berbagai bentuk pendanaan yang dapat mendukung berbagai inisiatif dan proyek. Apa yang akan dilakukan Goto dengan tambahan kas ini? Bagaimana mereka akan memanfaatkannya untuk mengoptimalkan hasil dari investasi yang telah dilakukan? Pendapatan kas dari aktivitas pendanaan ini dapat menjadi indikator bahwa Goto berhasil menarik minat investor dan mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Dengan aliran kas yang stabil dari pendanaan, perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Jadi, bagaimana Goto akan menyusun strategi mereka untuk mengelola kas yang diperoleh dari investasi dan pendanaan ini? Apakah mereka akan menggunakan dana ini untuk inovasi yang akan mengubah lanskap industri atau memperkuat posisi mereka di pasar? Semua ini meninggalkan kita dengan rasa penasaran yang mendalam tentang langkah-langkah berikutnya dari Goto. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.